Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dimudahkan semua rezekinya, amin. Hari ini balik lagi, konten lagi. Hari ini saya mau sharing, mau berbagi pengalaman soal motor nih teman-teman. Jadi saya baru ngangkat motor, baru beli motor KLX, Kawasaki KLX 2017 yang seri BF nih teman-teman. Jadi motor ini saya beli bekas, kira-kira baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, baru 2 minggu yang lalu. Nah, poinnya di video saya ini saya mau cerita kesan-kesan beli motor KLX tahun 2017 di sekarang tahun 2024. Gimana sih kondisinya? Simak terus teman-teman. Jadi pas pertama kali sebenarnya usut punya usut, cerita punya cerita. Sebenarnya saya nggak niat ngambil ini motor, tapi karena ada bujukan dari teman, ada sisi penasarannya juga. Soalnya selama saya main motor, selama punya motor tuh beberapa batangan pernah punya, tapi KLX tuh yang seri-seri trail belum pernah nih. Jadi temen ngasut temen ngasut deh, dibujuk-bujuk, ambil aja. Nah kebenaran ini yang jual nggak jauh dari rumah, jadi ya udah deh, karena di rumah juga nggak ada motor buat daily agak jauh, akhirnya saya beli. Singkat cerita, waktu itu saya ngecek berdua temen, posisi malam-malam nih teman-teman. Posisi malam, terus ketemu penjualnya pun penjualnya nggak kooperatif nih. Jadi kayak kesannya kalau ditanya dia nggak mau cerita gitulah, intinya gitulah. Kalau ditanya dia nggak mau ngomong, lo ngecek sendiri aja gitu kan. Ntar urusan harga deal, kalau mau angkut dah gitu. Poinnya sih gitu. Jadi ya udahlah, satu ngecek sekilas doang ya, sekilas oke lah, motor nyala normal segala macem. Cuman memang instrumen kelistrikan nih, kalau ditanya ini kok ampere bensin mati bang, ini kok lampu rem mati bang, kata dia paling soketnya nggak dicolokin gitu. Wah, tuh udah mulai kocak. Ya udah, akhirnya dengan pertimbangan saya berdua teman, udah angkut, oke, jalan balik, selesai bayar transfer, balik udah jalan kira-kira 15 kilo normal. Nah perjalanan kira-kira 30 kiloan deh, di bawah jalan 30 kilo tuh malam itu juga tuh. Setelah beli kira-kira 30-an, ini motor mati, buset dah. Setelah di bawah jalan 30 kiloan, ini motor mati nih teman-teman. Motor mati, cek sana cek sini, kelistrikan, pengapian semua, kunci kontak dari mulai masih ada respon sampai nggak ada respon nih guys. Jadi udah singkat, gua nggak mau ngecek di pinggir jalan, udah malam-malam terlalu lama. Akhirnya gue setut deh. Gue setut nih motor, gue setut sampai rumah. Daripada gue gambling, gue balik lagi kan, udah. Gue balik sampai rumah. Selang 2 hari, ini motor baru saya pegang lagi. Waktu itu sempet teman mau ngerecokin tuh sama yang jual, gimana mau pertanggungjawabannya lah gitu intinya. Cuman saya bilang nggak usah lah,
ibarat awal kan kita ngambilnya apapun kondisinya karena dekat rumah, ya udah. Harga juga nggak terlalu tinggi banget, tapi nggak terlalu murah banget nih guys. Soalnya gua ngambil posisi ini pajak hidup segala macam, pokoknya persuratan oke lah, persuratan oke. Terus nomor segala macam akur, ya udah saya angkut dengan segala macam mungkin problemnya setelah tahu ya. Jadi gua ceritain satu-satu nih. Pertama kali di 2 hari setelah ini motor sampai rumah, saya cek semua dari mulai kelistrikan itu semua mati total ternyata teman-teman. Ini semua mati total guys. Gue cek dari mulai yang simple, dari mulai aki udah drop, voltase udah 7 volt. Terus coba saya ganti kiprok dulu. Coba saya ganti kiprok, mungkin di kiprok ngedrop aki kan. Udah kiprok ganti, nyala tuh teman-teman, tapi diselah nggak bisa pakai starter karena aki posisi udah ngedrop kan, belum saya cas lagi. Posisi aki udah ngedrop, akhirnya diselah mau tuh nyala. Oh mungkin kiproknya doang nih, alhamdulillah gitu kan. Kiprok doang. Selang seharian, nggak nyampe sehari, siang-siang tuh, siang atau sore itu saya coba nyalain lagi tuh, motor udah nggak mau nyala lagi, udah posisinya mati total lagi. Pikiran udah mulai menjerumus ke yang lain-lain nih. Kalau kiprok udah diganti tetap nggak mau nyala, langsung udah to the point, bongkar spool, bongkar blok, turunin oli, bongkar blok, dicek satu-satu jalurnya, satu-satu jalurnya. Singkat cerita ternyata spool tuh mati teman-teman. Jadi singkat cerita spool mati. Jadi penjualnya tuh mungkin dia sebelum ketemu gua, dia ngecas aki dulu lah, ibarat ngecas aki dulu. Jadi penjual tuh cuman mengandalkan dia habis ngecas aki, ini motor hidup, karena pengisiannya ternyata udah nggak normal, udah nggak ngisi nih guys. Jadi dia cuman modal ngecas aki doang, terus langsung dijual. Nah sepanjang jalan saya balik 30 kilo itu ternyata kan aki habis, karena kita kan pakai lampu karena malam ya. Habis, udah divonis, udah ketahuan spool mati. Langsung saya orderin lah biar cepet kan. Langsung saya orderin, beli spool. Kiprok karena punya stok kan, saya pakai kiprok yang ada dulu karena dia normal tuh. Beli kiprok, beli spool, beli packing magnet, beli segala macam dah yang dibutuhin buat bongkar, setelah bongkar spool tuh ya. Ini motor kelistrikannya kocak. Ini akhirnya udah ngedrop nih. Gue jumper pakai inverter. Oh bukan inverter, apa sih namanya? Power supply DC. Ini lagi nyari-nyari jalur. Kabel jumperan semua. Masa kabel sen di jumper sama kabel rem? Kan kocak ya. Jadi kalau misalnya sen hidup, lampu remnya ngedip. Lucu ini yang punya motor. Maksudnya gimana gitu? Kabel jumperan, lampu sen ganti, bawaan KLX. Baru bro. Itu yang lama. Jelek banget. Lagi nyari-nyari jalur kiprok masih pakai CS1 ori. Sepul belum nyampe, ya Allah. Sepul belum nyampe. Apalagi ya? Paling tadi nyari-nyari jalur lampu depan, rapi-rapin kabel lampu depan nih. Tuh kabel ada yang keluar, ampun dah. Terus ada yang putus-putus. Sekali nyambung sen. Terus jalur kontak. Nyari jalur kontak. Sekali ini bersihin.
Apalagi ya, dia tinggal nunggu sepul dulu, cobain hidup dia ngisi apa kagak. Ini lagi nyoba-nyoba kelistrikan pakai apa namanya, pakai power supply DC dulu, biar bisa hidup aja lampu sennya. Dan nyobain lampu sen, akinya ngedrop kan jelek. Tuh, nyala lampu sennya. Tuh, kanan nyala. Ya. Lampu remnya sekarang nyala. Kemarin kan mati lampu remnya. Sekarang nyala. Oke. Singkat cerita, sepul datang, pasang. Kita cek langsung pengisian setelah motor hidup ya, Kita cek pengisian ternyata normal teman-teman. Dan sepulnya modar. Sepul artinya modar, sudah mati. Masalahnya nggak nyampe di situ nih teman-teman. Masalahnya masih ada. Setelah sepul ganti, kiprok, listrikan normal, akhirnya kita geser ke ke standarisasi motor fungsi. Kita naik ke lampu tuh ternyata wah gawat. Lampu sen ternyata lampunya nggak ada itu. Lampunya nggak ada guys. Lampunya buset, lampunya tuh nggak ada. Lampunya kayak lampu rem, lampu sen, rumahnya doang, dia nggak ada isinya. Kacau bener dah. Sampai udah dibeliin semua lampu-lampu full set, semua udah keisi lah, udah kita pastikan udah keisi semua, dinyalain. Begitu dinyalain, lampu sen sama lampu rem nyalanya bareng. Kocak. Lampu sen sama lampu rem nyalanya bareng. Kalau dipencet rem, lampu sennya nyala. Kalau dinyalain sen, lampu remnya ngedip. Anjay, kocak banget. Akhirnya kita runut lagi. Saya runut lagi kabelnya. Takutnya ada jumper-jumperan kan. Ternyata bener, nggak ngerti tuh. Maksudnya dari orang sebelumnya tuh fungsinya apa gitu loh. Jadi kabel positifnya rem sama lampu sen itu positifnya di jumper. Kan nggak masuk akal ya. Kalau misalnya mau jumper ya lu pakai lampu tambahan lah, jangan lampu pokok lu jumper lah. Jadinya fungsinya nyampur ya. Jadi fungsinya double. Udah ketahuan 1, 2. Lampu udah bener. Akhirnya lampu ini kayak lampu sen ini saya ganti. 4-4-nya saya ganti. Bentuknya oriannya KLX, cuman bukan ori ya. Pokoknya kayak lampu sen. Akhirnya saya beliin yang model aslinya. Tadinya kan pakai apa sih model-model yang kecil-kecil tuh, nggak jelas. Lampu sen ganti, terus lampu-lampu beres, lari ke speedometer. Ini speedometer nih tadinya nggak ada yang nyala nih guys. Ini nggak ada yang nyala nih tadinya, sama sekali nggak ada yang nyala. Ada yang paling pokok, saya benerin dulu ininya speedometer di tes manual ternyata dia muter. Ampere bensin di tes manual ternyata dia jalan. Ini semua lampu nyala. Akhirnya saya isi nih, lampunya juga pada nggak ada guys. Gue bingung dah. Ini speedometer nih di dalam nih nggak ada lampunya sama sekali. Ini orang yang punya motor, ini lampu pada dijualin apa gimana? Bolanya pada dijualin apa gimana? Gue bingung. Akhirnya lampu nih gue isi ini 1, 2, 3, 4, 5 nih di dalam buat lampu malamnya kan, buat lampu malamnya diisi. Terus speedometer talinya putus, dalamnya udah nggak ada. Jadi tali speedometer tuh adanya luarnya doang, dalamnya tuh udah nggak ada. Ini kacau ini motor bener. Jadi speedometer saya beliin tuh seset punya Kawasaki, dari atas dia nyampe kan ke bawah. Kalau yang
imitasi takutnya nggak nyampe, soalnya banyak ulasan dipakai ke Kawasaki kurang 2 cm, kurang 3 cm. Akhirnya beli Kawasaki aslinya. Udah, rumah speedometer dibersihin ulang, pokoknya fungsinya dibikin normal lah. Akhirnya jalan speedometer jalan. Cuman satu yang belum dijamah nih, speedometer ampere bensin ini yang rusak. Ininya apa namanya, ampernya, pelampungnya yang rusak. Apa sih, ontel-ontelnya itulah. Jadi apa sih namanya, tembaganya itu yang rusak. Udah nggak bisa diganjel, udah dibenerin, maksudnya posisinya udah dibenerin, udah dikencengin, tembaganya juga udah nggak bisa. Kayaknya sih emang resistor dalamnya udah jebol kayaknya. Gue bingung, ini motor tahun 2017 ya, cuman kerusakannya tuh kayak motor tahun 90, bener parah dah. Motor kerusakan kayak tahun 90. Gue dulu pernah punya Tiger tahun 95 aja, semuanya ampere masih jalan, heran gue. Apa kualitasnya berbeda gue nggak tahu dah. Jadi saya ini yang belum saya benerin cuman tinggal ampere bensin udah ketakar sih harganya. Jadi kalau misalnya satu set itu sekitar 180 ribuan apa 160 ribuan. Kalau beli ontel-ontelnya doang, ontel-ontelnya tuh cuman pelampung, terus batang pelampung sama tembaganya itu loh. Jadi kita nggak perlu beli rumahnya. Jadi cuman beli ontel-ontelnya doang. Nah itu cuman 80 ribuan kalau nggak salah, 80 ribu, separuh harga. Udah, tinggal ampere bensin sama pengereman semuanya. Pas dapet itu rem depannya tuh kalipernya semuanya minyak entah oli ya. Jadi rem depan tuh nggak ngerem, jadi rem belakang doang. Akhirnya saya bersihin semua, saya cek kalipernya, takutnya seal bocor kan, karena di situ banyak oli. Nggak ngerti itu oli dari mana, apa dari sok. Tapi sok nggak bocor, apa sebelumnya kali, mungkin sebelumnya dia pernah bocor, terus seal soknya diganti, tapi kalipernya nggak diganti, nggak dibersihin. Olinya ngumpul semua di kaliper ya kan. Udah, bersihin kaliper semua sekalian saya orderin. Saya pesenin ganti piringan disc brake itu depan belakang ganti Oriannya Kawasaki. Jadi modelnya model Orian Kawasaki. Jadi kenapa nggak ganti variasi lagi? Sebelumnya kan udah variasi, cuman udah agak kemakan tuh, udah agak lumayan dalam. Kenapa nggak ganti variasi lagi? Karena gue suka yang standarisasi gitu loh. Yang standar tuh modelnya tuh demen aja gitu. Jadi nggak kebanyakan aneh-aneh bentuknya. Jadi lebih suka yang standar lah ibarat. Ganti standar depan belakang disc brake. Sekalian kampasnya sekalian lah, biar enak lah makainya. Terus apalagi ya? Oh iya nih, spion. Dapatnya masih sih kemarin. Dapat itu spionnya masih ori kayak cuman yang sebelah kanan tuh udah loncer. Yang sebelah kanan udah loncer, jadi dia nggak mau disetel, geser-geser mulu, goyang-goyang mulu. Tinggal sebelah kiri dong yang bener, nggak enak. Ya udahlah ganti aja. Pesen punya X-Max. Ceritanya saya pesen punya X-Max nih, spion, biar agak serem gitu, tajam-tajam dikit kan. Lah datangnya X1, kan culun ya. Datang X1 bulat, ya Allah. Jadi culun banget di motor. Komplain sama penjualnya, cuman gue pikir gue mesennya nggak cuman spion doang, gue mesen sama voltmeter. Jadi kalau misalnya gue mau balikin, gue mau retur, voltmeternya juga gue balikin gitu loh, aturannya gitu. Ya udahlah, gue bilang gue pasang aja lah. Untung ulirnya sama nih, baut Honda kan. Untung ulirnya sama. Udah gue pasang aja voltmeter. Untung voltmeter normal nih. Untung voltmeter normal. Jadi gue mesen voltmeter itu, ini voltmeter ya normal tuh, tegangannya normal 14,1 kalau lagi jalan. Nah ini dia ada jamnya nih, sama suhu nih, suhu sekitar sekarang 35 Celcius. Nah jamnya nih jam 4.46. Nah ini sekarang nih jam 4 sore nih, jam 4
lewat 46, hampir jam 5 sore lah. Jadi ada 3 fungsi biar apa ya, biar nggak ribet lah. Kalau motor sekarang kan udah lengkap tuh kan, kayak motor matic sekarang udah lengkap, ada jamnya, ada voltmeternya, jadi kepantau semua kondisi motor ya. Nah, kenapa saya beliin ini yang 3-in-1, biar kepantau semua lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jadi ketahuan, kayak voltmeternya, voltnya turun segala macem, jadi nggak perlu nyari-nyari penyakitnya lagi. Terus apa lagi ya, sama kaki-kaki paling waktu saya dapat itu kemarin, sok depan ini dia pakai peninggi sok 8 cm, pakai peninggi sok 8 cm. Akhirnya saya lepas karena saya pakai yang peninggi sok 8 cm sama yang standar nih lebih main nggak pakai peninggi, karena kan sudut readingnya berbeda ya, sudut readingnya tuh berubah, jadi tumpuannya tuh rata depan belakang. Kalau misalnya pakai peninggi sok depan, itu peninggi sok itu jadi dia nggak kurang main soknya, karena tumpuan beban kita kan ke sok belakang jadinya. Kalau nggak pakai peninggi sok kan tingginya depan belakang tuh rata ya, jadi beban badan, beban motor ketumpunya kanan kiri, depan belakang, kanan kiri sih. Anjir, ini truk bawa kayu, rokes juga. Salip dulu lah. Ini saya lagi di Jalan Raya Bojong yang mau Kelapa Nunggal nih, Kelapa Nunggal Bogor. Kalau kalian sering lewat sini, kalau enggak orang sini pasti paham nih jalur sini nih. Jalur sejuta perumahan. Tuh. Tambangan semen apa namanya? Apa sih? Iya, orang nambang semen ya. Apa sih yang orang kan biasanya nambang belerang lah, ini nambang batu buat bahan semen. Oke, apalagi ya minus-minusnya waktu kemarin saya beli ini motor. Pokoknya total sampai hari ini tuh kayaknya belum ada 2 minggu deh. Jadi udah ketahuan penyakitnya apa, langsung saya orderin, saya pesenin online. Jadi dalam beberapa hari tuh kayak part-part yang saya udah list apa aja yang harus diganti tuh semuanya dateng, terus langsung pasang, setup semua, nyala, jalan. Alhamdulillah nih, ini udah hari keberapa langsung udah bisa dipakai jalan lah. Tinggal perapian dikit, kayak mau ngecat rangka, mau ngecat segitiga, pokoknya rangka mau ngecat, tapi masih bingung warna apa. Karena kayak seri BF tuh kan rangka, mesin, arm itu kan semuanya warna silver nih teman-teman. Beda kalau sama The Tracker yang baru ya, The Tracker baru tuh semuanya hitam, udah serem ya, udah enak dilihat. Kalau yang ini kan warna silver, jadi agak bingung nih mau dihitamin juga apa mau dibalikin warna silver lagi, cuman dibikin kempling aja gitu, dibikin clear. Masih mikir-mikir. Cuman kalau kayak pelek mau saya hitemin, jari-jari mau saya hitemin, tromol kita pakai warna pink aja. Kalau sekarang kan warnanya jelek banget dah, bener dah. Anjay banget warnanya, bener. Mungkin ntar sambil jalan kalau udah rapi, gua nggak tahu nih. Biasanya kalau motor, kalau udah habis beli, udah rapi, ada yang seneng, gua hilaf, gua jual. Jadi punya motor tuh nggak pernah awet di rumah. Pokoknya intinya cuan lah. Macet lagi. Ini ada apa ya? Oh, ini mau keluar jalan raya itu apa namanya? Jalan raya Kelapa Nunggal. Di depan juga ada pabrik tuh, pada keluar. Jam keluar pabrik ini jam 5 kan, setengah 5. Ya udah, ntar gua lanjut lagi. Ya terlepas juga dari macet.
Udah di Jalan Raya Narogong. Iya, di Jalan Raya Kelapa Nunggal. Ya udah gitu aja teman-teman, ringkasan video hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli motor KLX, khususnya KLX teman-teman ya, yang belum injeksi lah, mungkin kalau misalnya teman-teman nyari WR atau nyari CRF, mungkin dari sistem kelistrikan nggak crowded ini, karena kalau misalnya sistem injeksi kan dia lebih terorganisir gitu loh, ada ECU. Mereka kalau misalnya ada sedikit yang trouble atau problem, itu pasti bermasalah ke semuanya. Kalau misalnya masih konvensional kan kayak KLX gini kan, harus satu-satu kalian cek. Mungkin kalau misalnya saya boleh saran, begitu kalian niat terus mau ngecek, ya mungkin teman-teman bisa ulang lagi tuh video gua dari awal, apa aja yang kena atau minusnya di motor ini. Yang fatal aja teman-teman. Kalau minor sih kayak lampu bohlam mati atau lampu sen mati, lampu rem mati, itu mah yang penting kalian tanya jelas penggunanya sebelumnya. Kalau bisa emang bener-bener pemakai, bukan pedagang. Jadi teman-teman bisa tanya riwayatnya selama dia pakai tuh masalahnya apa aja, terus nanti perawatan ke depannya gimana. Jadi teman-teman tinggal ngelanjutin. Ini kebiasaannya kalau lewat sini gak enak banget nih perut. Tadi dulu masih ada satu lagi. Jadi teman-teman tinggal ngelanjutin aja ngerawatnya. Jadi yang masalah-masalah yang pokok-pokok itu mudah-mudahan teman-teman gak ngalamin, karena masalahnya KLX tuh ternyata banyak yang seperti itu. Di tahun-tahun muda pun sering kejadian kayak spul jebol, spul mati, terus kiprok mati. Itu ternyata banyak teman-teman. Setelah saya bereskan motor ini dan saya baca-baca di komunitas, di grup, ternyata banyak. Tapi setelah dibenerin semua, oke sih, bawaannya kayak shock. Ini kan shocknya udah USD ya, shockbreaker depan udah USD, sehat. Shockbreaker belakang juga alhamdulillah sehat, nggak bocor. Cuman paling pengen ganti bearing unit tracknya aja, rollingnya aja paling, biar enak lagi, biar smooth. Terus pelek juga nggak ada oglak di bearingnya, di cluster. Enak sih, bawaannya juga enak. Tenaganya ya tenaga motor trail tuh main torsi teman-teman ya, main torsi. Jadi enak di bawahnya. Jadi kalau misalnya gear masih standar tuh, dipakai lari 80 tuh, wah udah berisik banget motornya. Khususnya KLX nih ya. Kalau misalnya WR sama CRF itu setahu saya, kalau WR pernah saya pakai WR itu untuk trek panjang ya, karena dia kan di mesinnya kalau nggak salah kan ada balancernya ya. Karena mesin mereka kan sama kayak R15 sama Fiction R, itu yang Fiction R ya, itu sama. Jadi dia buat RPM di limit aja itu nggak geter gitu loh. Mesin nggak geter, stang nggak geter. Cuman kalau kayak mesin-mesin masih masih biasa, bukan teknologi tinggi kan, berasa nih di setang nih. Ada sedikit geter, cuman tetap geter gitu, beda sama kayak bawaannya CRF sama WR gitu loh. Mungkin next pengen nyobain lagi, pengen punya gitu loh, bukan cuman pengen pakai, pengen punya CRF sama WR lah gitu. KLX kan udah pernah nyobain. Dan kalau misalnya ada yang naksir,
harga cocok jual aja. Jual, yang penting kita udah tahu sela-selanya, udah tahu penyakitnya, udah coba benerin sendiri. Ini semuanya saya benerin dari mulai mati total sampai nyala hari ini, sampai saya pakai nih ke Bogor. Saya mau arah ke Bogor ini ya. Ini saya kerjain semua sendiri, nggak ada yang di bengkel. Cuman berbekal ilmu lama ya. Ilmu lama-lama, ilmu dulu-dulu. Alhamdulillah masih kepake sampai sekarang. Beberapa kali ganti punya motor batangan, punya motor-motor lain-lain lah. Secara basic bisa lah kayak ganti-ganti sendiri. Sampai ke karbu ini udah servis. Karbu udah servis. Kemarin RPM nggak mau turun, cuman bersihin, terus buka ulang leher soangnya, apa sih namanya, intake, buka karet intake-nya, saya lem ulang lagi, saya tribon lagi, pasang. Alhamdulillah nih gas normal, langsam mau, terus gas juga cepet turunnya. Ternyata ya cuman minor gitu aja ya, mungkin dari pemakai sebelumnya ya make doang, mungkin yang penting bisa buat jalan ke warung apa gimana gitu kan, nggak tahu. Ya udah gitu aja teman-teman, mudah-mudahan gak ada yang kelewat apa yang gue sampaikan hari ini. Buat teman-teman ada manfaatnya, ada referensi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau cari motor kayak gini tahun segini, KLX BF 2017 atau 2018 atau sejenisnya lah, itu bisa kalian jadikan patokan. Oke, gitu aja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya atau video-video menarik lainnya. Bye bye.